wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi jama'a alaina fi harakatid dakwah wa tarbiyah auliya utis'ah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ila hadrati jamil malaikatul muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadrati nabiyil hijra bil abbas balik mimalkan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaddisin wal auliya sholihin wal ulama amilin aina makan masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati auliya itisatil ladina balagutina fi buldatina Indonesia qaddasallahu sirahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa macaisina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sehati wal afiyah wa bi salamati wal barokah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardh ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassuki tami bi harakati da'wati wa tarbiyati auliya utis'ah warzuqna kamalati bani khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hudil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna surah hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majlis Harokah dakwah wa tarbiyah auliya utis'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita mulai kembali aktivitas kita, yaitu dalam rangka mempersiapkan diri ya, mengadakan kegiatan LDK ya, latihan dakwah bil khitobah, karena itu khitobah ya, atau dakwah wal khitobah, atau latihan dakwah dan khotbah ya. Dakwah ini adalah seruan ajakan kepada masyarakat yang menjadi satu kewajiban kita sebagai muslim apapun profesinya. Jadi ada perintah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah manusia berjalan di jalan Tuhanmu dengan bijaksana. Nah, dengan kebijaksanaan inilah dulu Wali Songo membuat
media-media dakwah ya. Dan yang kita sepakati mulai malam hari ini kita ada LDK, latihan dakwah dan khotbah ya. Di antara media yang umum dipakai di masyarakat itu selawatan sama tahlilan ya. Dan itu di samping memang bisa jadi media dakwah juga itu kebutuhan orang untuk kirim doa biasanya masyarakat. Makanya tadi sudah kita mulai dengan membaca kitab Al-Barzanji ya. Tadi ya Al-Barzanji ya, Al-Barzanji itu berkat ya, dan ini apa hasilnya terbukti dulu zaman Salahuddin Al-Ayyubi, keren itu Salahuddin Al-Ayyubi itu yang kemudian diabadikan oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji. Mana namanya Al-Barzanji, kalau di kampung ya nyebutnya berjanjian zaman dulu, terkenal berjanjian ya. Tapi alhamdulillah ya bagi yang sudah biasa udah memimpin di masyarakat, ya Mas Slamet sudah biasa kan di masyarakat, biasa di kegiatan-kegiatan yang udah biasa itu nanti difokuskan justru di khotbahnya. Jangan hanya khotbah Jumat toh, ya khotbah nikah bareng ya, nanti itu kan kebutuhan juga. Nanti kalau Pak RT misalnya grebek orang kos-kosan misalnya, kumpul kebu kan, solusinya dinikahin, ya kan? Biasanya kan dibawa ke sini biasanya Pak RT, ya kan? Dulu nggak dibawa ke sini kan gitu. Kalau nggak bisa gimana, kan harus bisa. Itu juga nanti kita latih di Malung Kumis ini. Makanya bagi yang belum ya itu kan kayak kemarin alhamdulillah kan Ramadan, Pak Tarso udah tampil bagi Bilal full, hampir full ya, udah lancar lah, enak. Ditingkatkan nanti latihan belajar baca rawi, fokuskan bacaan itu pada makhraj dan tajwidnya, nggak usah harus cepet-cepet, namanya sinau ya tersendat-sendat sih apa-apa, nanti karena sering baca lama-lama nanti lancar. Kalau udah lancar kita ngelagu, kalau udah lancar bacaannya kayak Mas Antung lagu apa aja bisa ya, mau gending Jawa apa gending campur sari, mau gending apa, itu seni ya, itu kan bagian dari dakwah. Ayo tetap latihan ya. Kalau belum lancar ya misalnya gantian di ini Ina Fatahna yang belum gitu lancar, yang ini Wabadu, terus gantian aja, yang nggak lancar yang nggak panjangan, nanti terus gantian, lama-lama nanti baca sendiri. Enggak, kalau itu yang simpel aja, nggak usah banyak variasi dulu, wong sinau. Nah, nanti kalau udah lancar baru dari variasi. Kalau tahlil mas saya yakin udah lancar lah, pada lancar tinggal praktek dan tertibnya, urutan-urutannya yang kadang kagok ya. Nah, ini bagi yang itu awal itu dulu, tapi juga tidak tertutup kemungkinan sambil mempersiapkan materi khotbah. Nanti untuk dipraktekkan sambil latihan isi ya sebisanya, nggak apa-apa. Nanti itu baru kita jadikan bahasan materi kajian ya, temanya sesuai dengan tema khotbah yang disampaikan. Nanti kita bahas bersama untuk pengembangan materi biar jangan monoton. Bisa dipahami nih ya. Ya ini yang harapan kita ya, kita ini biar bagaimanapun kan disadari atau tidak memang misinya satu cuma disuruh jadi khalifah, kedua ibadah udah. Jadi khalifah dalam rangka ibadah. Jadi ada dua ini yang kita ini. Jadi napas kita masuk sebagai hamba mangawula nang Gusti Allah, ya kan sikap kita apa? Ya berserah diri sebagai muslim, bersikap tawakal, berserah diri kepada Allah sebagai hamba, sebagai kawula yang dhaif, yang lemah, yang rapuh, lagi panah. Ini pertama, napas masuk. Napas keluar, hablum minanas, kita menjadi khalifah. Itu.
Pemimpin. Memimpin itu mengayomi, melindungi, menyayangi, terus melayani gitu ya. Itu kita sebagai khalifah. Gimana tugas kita? Ya bersifat belas kasih kepada sesama makhluk Tuhan di muka bumi. Dua ini sebenarnya. Itu napas masuk, hablum minallah, napas keluar, hablum. Udah tugas kita itu, hidup kita itu. Udah jaga aja dua itu, beres. Makanya bisa juga LDK disebut latihan dasar kepemimpinan. Ini dibutuhkan. Ya nanti kita bahaslah nanti pelan-pelan. Baik untuk memanfaatkan waktu yang ada, karena ada beberapa ini, ada berapa orang, 4 atau 5 yang mau praktek nih. Nggak apa-apa kita kumpulkan nanti judulnya, temanya. Ya, yang udah siap Pak Kalimi ya? Iya. Pak Kalimi, Pak Slamet, sama siapa lagi? Yang Lukman. Pak Lukman, siapa lagi? Pak Yoto. Ya boleh silakan dimulai dari Bapak Kalimi. Waktu dan tempat dipersilakan, apa tema khotbahnya? Jadi ya assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Nah, kan praktekkan khotbah kan? Ya, la ilaha illallah. Udah berapa ini kok agamanya udah selesai. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba ibadihi fi kitabi nuril mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaan lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberi begitu banyak kenikmatan terhadap kita, lebih-lebih nikmat umur, nikmat sehat jasmani rohani kita, nikmat iman dan Islam yang paling utama. Dengan nikmat tersebut Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju masjid yang mulia ini untuk melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jum'ah dengan berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bertepatan pada siang hari ini, mari kita sejenak tinggalkan aktivitas duniawi kita sejenak tafakkur, tadabbur tentang ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan dengan tafakkur, tadabbur, Allah memberi kemudahan terhadap kita, kemudahan memahami, sehingga kita mudah-mudahan tergolong orang-orang yang takwa, yang sebenar-benarnya takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib pribadi di sini berwasiat dan kepada jamaah umumnya
mari kita pelihara, jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di dalam Al-Qur'an diterangkan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur, dan hendaklah engkau lihat nafsum, diri kalian, ma apa-apa qaddamat linggot, untuk mempersiapkan ketika engkau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Betapa banyak aktivitas kita merasa sebagai orang-orang yang beriman. Dan di dalam surat Al-Quran pun diterangkan bahwa ketika orang-orang beriman diseru, di situ pasti ada kebanyakan ayat disusul dengan takwa. Betapa pentingnya ini dua, antara iman dan takwa. Apakah kita benar-benar takwa setiap seperti apa yang diseru oleh khotib setiap hari Jumat? Kita diperingatkan betapa pentingnya kita, yaitu takwa, kita mati dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bisa meraih iman dan takwa sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih, yaitu ketika kita bisa mengikuti, bisa menjalankan anjuran Allah, wal tandur nafsun. Kita bisa melihat diri kita. Ketika kita bisa melihat diri kita, maka iman dan takwa pasti tidak akan diragukan. Benar-benar takwa. Di dalam diri kita, nafs kita, jiwa kita itu ada 4 unsur. Yang pertama yaitu unsur api, yang disebut juga yaitu nafsu amarah. Di dalam diri kita akan melihat, fisik kita akan kelihatan. Ketika kita marah, maka wajah kita akan kelihatan merah. Itu wujud unsur api yang terdapat di dalam diri kita. Yang kedua adalah unsur tanah atau aluwamah. Sifat unsur yang kedua ini juga melekat di dalam diri kita. Ketika nafsu amarah itu mau mengajak dengan perbuatan yang selalu mengajak buruk, munkar, tapi aluwamah ini benci dengan kemungkaran. Tapi dirinya itu belum mampu, yaitu berbuat baik, tapi dia masih ada rasa benci. Kalau orang-orang itu enggak berbuat baik, tapi dirinya masih berbuat buruk juga. Itu nafsu, yaitu aluwamah. Itu terdapat di dalam diri kita. Yang ketiga yaitu nafsu sufiyah. Nafsu sufiyah itu angin. Kalau nafsu alwamah itu bumi, itu yaitu terdapat di dalam diri kita, baik yang kelihatan itu unsur tanah. Walaupun kita mandi 1000 kali, kita gosok pasti akan keluar tanah, akan kelihatan tanahnya. Dia mengajak
yaitu merasa bahwa orang yang berbuat buruk dia benci, tapi tidak bisa terlepas dari keburukan. Tapi unsur sufiah ini adalah dia sudah mampu melaksanakan kebaikan, tapi ada niat terselubung, ada kepentingan di dalam dirinya. Itu mau sufi samar, niat yang samar, belum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu terlekat di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Minimalnya kita akan mampu, yaitu unsur yang keempat, yaitu air. Unsur air adalah nafsu, dilambangkan dengan nafsul mutmainnah. Diri kita nggak terlepas dari air. Diri kita akan ada selalu air, yaitu berupa darah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita bisa nafsu, kita bisa tenang, maka denyut jantung kita pun akan normal. Ketika nafsu kita akan tenang, maka persoalan pun akan terselesaikan dengan baik. Tapi itulah yang perlu dipahami di dalam diri kita secara umum, yaitu kita harus meningkatkan kualitas takwa kita yang sebenar-benarnya takwa, minimal itu sampai nafsul mutmainnah. Di dalam Al-Quran diterangkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yaitu orang-orang yang nafsul mutmainnah, irji, dia disuruh kembali kepada Tuhannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah ketika kita ingin mencapai tingkatan takwa yang sebenar-benarnya takwa, karena iman dan takwa itu adalah satu kesatuan, yaitu antara pakaian dan diri kita. Tubuh kita itu pakaian, tapi di dalam tubuh kita itu ada yang namanya keimanan. Ya, itulah keimanan yang di dalam diri kita, yaitu yang terletak di dalam qalbu kita. Apakah kita itu benar-benar takwa atau belum, itu diri kita sendiri yang bisa merasakan. Mudah-mudahan kita bisa yaitu melaksanakan perintah Allah, wal tangdur nafsum ma qaddamat liwat, amin, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yaitu kita persiapkan menghadap. Ketika menghadap Allah, kita udah siap, kita udah persiapkan diri kita sebenar-benarnya takwa. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang benar-benar takwa dalam mati keadaan berserah diri kepada Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dua kali ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhan nas fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bir amin muslimina wal muslimat amin mu'minina wal mu'minat amin astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
ibadah Allah. Ibadallah. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Hakim itu. Oh, la ilaha Iya udah makanya. Ya saya mau ini tadi. Monggo. Mau komat tadi. Habis itu kan komat dulu. Iya benar komat. Ya. Ya demikian tadi khutbah Jumat yang disampaikan oleh Bapak Salimi Ghazali, ya, mengenal diri sekaligus mengajak mengintrospeksi diri dengan memperkenalkan 4 jenis nafsu dalam diri. Terserah kesepakatannya, apa khutbah dulu lagi atau dibahas dulu, dimutolaah dulu apa khutbah lagi dulu? Dimutolaah aja dimutolaah mumpung masih hangat jadi masih keingetan. Oh gitu. Kalau ini ketimpah lagi nanti. Monggo, bagaimana menurut Pak Karso? Monggo Pak Karso, bagaimana kamu dulu? Menurut Pak Karso bagaimana setelah, ya kan, supaya bisa dideteksi apakah penyampaian khutbah itu bisa diterima oleh jamaah apa tidak, kan harus ada komen dari jamaah ya. Nah, bagaimana menurut penangkapan Pak Karso dalam khutbah tadi ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut hemat saya khutbah ini simpel Pak Kiai. Jadi khutbahnya itu langsung tepat sasaran, nggak bertele-tele. Jadi khutbah itu kalau sekarang kan orang mendengarkan khutbah itu kebanyakan kan sibuk semua ya dalam kerja itu. Penjelasannya itu bisa mudah diterima, nggak panjang. Ini tepat. Kalau ini sih udah pas menurut saya. Ya. Ada yang lain menanggapi? Silakan. Khutbah menurut saya ya, khutbah itu tidak lepas dari syarat dan rukun. Ya. Syarat dan rukun. Ya. Khutbah itu seharusnya tidak lepas dari syarat dan rukun. Ya. Saya melihat Pak Kalimi sudah melakukan syarat dan rukun yang benar. Ya. Menurut versi fikih. Gitu, Pak. Ya itu tanggapan saya. Ada yang lain? Nah, ya. Tema khutbahnya satu, mengenal dan mengintrospeksi diri lah. Kalau lihat ayatnya surat Al-Kasr itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam pemaknaan ayat Al-Qur'an, ya sebaiknya, saya bukan mau menghakimi, sebaiknya literasinya itu, penerjemahannya apa adanya aja. Jangan dirubah-rubah. Kan watamat kalimatu rabbika. Misalnya udah ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, itu perintah. Bertakwalah kepada Allah. Jangan diartikan wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa, bukan. Beda nggak mananya? Wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa dengan wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dengan wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maknanya beda nggak? Beda. Kalau ini kan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Berarti ada indikasi, bisa jadi ada orang aku beriman tapi belum bertakwa, sehingga diperintah suruh Bertakwa. Jadi belum tentu orang yang beriman itu bertakwa. Kalau tadi diibaratkan tubuh dan pakaian, al-imanu
uryanun, iman itu telanjang. Walibasuhud takwa, pakaiannya takwa. Nah kalau fisik kita ini adalah pakaian, iman ada di dalam kolbu kan gitu. Iya. Supaya tampak indah, maka fisiknya ini bertakwa, melaksanakan perintah ya sholat ya macam-macam, berbuat baik ya. Itu. Tapi bisa jadi Pak, ada orang yang beriman, tetapi dia tidak bertakwa misalnya. Ya udah imannya itu kan telanjang. Kan banyak juga orang yang senang telanjang. Ya, bahkan ada saatnya malah pengennya. Pengen nggak telanjang? Duh. Pengen telanjang apa pengen telanjangi? Telanjang dulu Pak, baru telanjangi. Telanjang dulu. Jadi gitu kan? Enggak ini namanya wawasan. Kalau mau Dikupas. Dikaitkan dengan ayat yang kauniyah, itu yang kauniyah. Kalau ya alladzina amanu taqullah itu kan kitabiah ya, kauniyahnya melihat pada diri, ya tadi. Ya. Itu ada saatnya kadang-kadang harus telanjang. Kalau nggak telanjang malah nggak ketemu. Betul nggak? Iya. Ada saatnya kita harus pakaian yang cakep-cakep. Contoh mau pergi kondangan sama istri, kita berpakaian cantik apa enggak? Kita pilih pakaian yang bagus. Istri kita suruh dandan enggak? Buat apa? Biar dilihat orang lain. Urusan bungkus, urusan casing itu urusannya mesti sama orang lain. Wah, bujuni sopo, apa yang mana? Tapi saat pulang malam-malam, pakaiannya suruh dilepas apa? Begitu aja? Dilepas. Ada saatnya harus telanjang, makanya ada nyanyian itu. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin gitu ya, apa dalam hati. Jadi ada saatnya kita harus melepas semua itu. Ketika nggak dilepas kagak ketemu. Ya. Nah itu sebetulnya ada saat-saat itu. Ya itu. Jadi hei orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jangan wahai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu ya alladzina amanu taqullah wal tanzur, dan hendaknya memperhatikan. Undur itu bisa memperhatikan, bisa memandang, bisa melihat. Wal tanzur, dan hendaknya memandang, melihat, memperhatikan siapa? Nafsun. Setiap diri mufrad. Makanya ada tanwin. Apa yang diperhatikan oleh diri kita? Maqaddamat, apa yang telah diperbuat. Qaddamat itu sesuatu yang sudah. Muqaddimah itu pendahuluan. Maqaddamat, apa yang dahulu pernah diperbuat. Apa yang telah diperbuat. Maqaddamat ligodin, untuk besok. Orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan setiap diri hendaklah memperhatikan apa yang sudah diperbuat untuk besok. Jangan ketika menghadap Allah itu jauh itu, tidak ada. Besok, masalah kata-kata besok. Godin itu artinya besok. Nawa itu saum manggo. Besok hari. Udah artikan aja untuk besok hari, jangan menghadap Allah. Godin artinya bukan menghadap Allah, besok. Bisa dipahami ya. Ya, kemudian kalau mau dikembangkan, besok bisa dalam arti jangka pendek, bisa dalam arti jangka jangka pendek kehidupan dunia. Besok ya malam ini apa? Perhatikan.
diri kita masing-masing, apa yang sudah kita persiapkan untuk sesok. Yang jelas uang belanja buat istri, pagi-pagi arep mangkat, sang anak sekolah. Ini betul. Coba kalau sekarang belum dipersiapkan, sesok anak rewel mesti arep mau sekolah golek-golek sih. Bisa dipahami Pak ini? Padahal kadang-kadang bojo itu apa ya? Bojo kadang-kadang nyamprot tuh Pak. Nek uang belanjanya telat karena apa? Kadang-kadang nek belanja kawanan gak kebagian sayuran Pak. Udah nggak ada apa-apa gini hari karena orang belanja subuh itu udah ngantri. Hanya malam ini kita nggak persiapan kira-kira sesuk piye. Ini gimana Pak Tarung teman-teman? Enggak, ini wong saya. Mana besok itu? Nah, ini besok jangka pendek dalam arti kehidupan dunia. Besok jangka panjang dalam arti ketika kita telah meninggalkan dunia. Apa yang kau persiapkan sekarang mumpung masih hidup untuk menghadapi sakaratul maut? Tentu persiapannya bukan tadi itu. Paham Pak? Karena untuk menghadap Allah fisiknya di kuburan itu. Udah. Nah itu macamnya ligotin itu Pak Ustaz Galimi. Enggak, ini hanya memperluas saja. Ya, tapi kalau menghadap Allah itu di kalimatnya pun tidak ada. Ya, tapi masalah nanti ada pengembangan bahasan. Nah, inilah perlunya kita ini. Ya ini sebetulnya tujuannya kita apa tasghih khutbah itu. Kan jaringan jadi nggak monoton besok karena ada nambah wawasan. Nah itulah innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah itu sangat luas ilmunya. Jadi jangan dipersempit gitu. Mana besok tuh bisa. Tapi kalau menghadap Allah ya udah klek, udah ngadep Allah, udah mati, udah kan gitu ya. Gitu. Ya itu. Nah, kemudian ada penekanan. Wattaqullah tuh. Dan ingat sekali lagi, takwa kepada Allah. Ada dua perintah takwa dalam satu ayat itu. Itu makanya pentingnya dalam bentuk ketakwaan itu harus senantiasa diiringi dengan memperhatikan diri. Kemudian ketika kita diajak, ayo kita melihat pada diri kita masing-masing. Ada 4 unsur, ya kan? Nah, 4 unsur inilah. Ini pernah diwasiatkan mbah saya pada saya gini. Le, Cung, kowe nek arep dugal lo. Ngerti dugal enggak? Ya, bandel. Dugal iku wis pokoke bandel lah. Wong lanang kok. Wis nek arep dugal lo, sing penting kudu iso njaga cagak papat lawang songo gitu loh, gitu. Sama cagak papat ya tadi digambarkan nafsu amarah itu unsur api, ya itu unsur emosional, bahasanya emosional ya. Innan nafsa la amaratun bisu. Ya kalau tadi digambarkan adalah unsur tanah ya, unsur api. Api maunya ndangak, patah saja maunya, nggak mau merendah. Makanya emosi, gambarannya emosi itu pokoknya nggak boleh merendah lah, pokoknya kenceng. Kemudian nanti tadi yang kedua apa, aluamah ya, aluamah itu ilat Jawa, artinya lawamah. Lawamah itu unsur tanah tadi diterangkan, ya itu namanya unsur kebendaan, biologis. Jadi urusannya cuma urusan biologis. Lawamah itu. Jadi walaupun jiwanya sudah tahu kebaikan, tapi unsur biologisnya yang menuntut. Tapi setelah tuntutannya itu tidak dibenarkan oleh jeroannya, oleh dirinya, maka dia akan menyesal dan mencela perbuatannya sendiri. Ada, tapi belum bisa meninggalkan karena tuntutan biologis. Itu ya. Itu apa tadi? Lawamah.
Nah, yang ketiga Sufia. Ini yang dimaksud agak papat tadi. Sufia itu tadi digambarkan unsur angin. Angin itu raketok, Pak. Artinya sesuatu yang ada, tapi karena nggak kelihatan, kadang-kadang tidak disadari. Contohnya ada unsur angin itu napas di diri kita. Kita kan ada, jelas ada, nyata. Tapi kita kadang-kadang nggak sadar kalau kita napas. Makanya ini nafsunya nafsu Sufia itu, Sufi itu suci, orang yang membersihkan diri. Jadi sudah ada unsur ingin menjadi orang yang bersih, ini apa, maunya berbuat kebaikan-kebaikan. Tetapi tanpa disadari, di dalamnya masuk unsur-unsur yang tercela, ria, iri sama orang. Karena iri nggak bisa ria, akhirnya muncul hasud, dengki. Jadi betul. Itu mampu kadang-kadang bisa muncul ujub. Gini betul. Kibir, ya itu gambarannya Sufia. Unsurnya unsur anginnya harus kita jaga ini. Jangan bangga dengan kebaikan kita. Ada yang terselip yang kadang-kadang di luar kesadaran, terus kita nggak merasa bersalah. Gini betul. Ada apa tidak? Ya, yang bisa merasakan diri dan rasa tidak pernah bohong. Yang keempat ini mutmainah, adem, ayem. Makanya gambarannya unsur air. Kalau kamu pengen hidup nih adem ayem, ya bersifatlah seperti air. Air itu tidak pernah ingin ke atas. Air selalu cenderung mencari tempat yang lebih rendah. Coba hidup nih sama merendah. Lebih banyak menghormati orang daripada minta dihormati, merendah. Adem. Ya, orang yang selalu merendah, ya menyadari dirinya adalah unsur air. Air aja mahin, air yang kesadaran, tahu diri, wal tandur nafsun, memperhatikan diri. Oh, saya dari unsur itu. Seandainya dihina orang pun wajar. Pengen dihormati ya ora pantes, yang keluar ya mau ngumbel dari hidung, yang keluar dari sono yang ngono kae. Dan memang asal usulnya dari setetes air yang enak nggak Pak kita? Adem, unsur air rendah. Air itu ya tidak pernah terluka. Ada air yang terluka? Siapa yang pernah beli Censoplas untuk nempel lukanya air? Air bisa dilukai? Coba tuh air diambil kamu buacok aja, nggak bakal terluka. Diapain nggak terluka dan nggak bisa dilukai. Begitu maksudnya kita kalau pengen adem, bersifatlah seperti air. Kenapa kita suka sakit hati? Kita kadang-kadang dari unsur air pengen kayak api. Begini-gini pengen dipuji. Kalau dipuji mantap, hidung mekar. Giliran dicela, adit Pak, udah begini gitu cuma dipai hidup. Karena tuh jadi merasa tadi kan, luka nggak rasanya? Terus esok mutung kan? Enggak Bu, ngono kayak itu. Ada nggak yang suka gitu? Ada Mas. Nah, itu gambaran tadi. Ini saja hanya nambah ya Pak, nambah wawasan. Ya itu begitu. Ya intinya khutbah ya bagus lah. Ya khutbah itu namanya walaupun latihan yang sempurna lah. Jangan habis khutbah munculonong aja. Khutbah kedua belum, Jumat itu harus 2 khutbah. Nanti kalau sampai prakteknya sekali, nanti yang lain sekali, kebiasaan khutbah sekali, nanti Jumatan habis apa? Habis tadi barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wal hakim fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasamul alim. Aku lu qouli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Terus turun dari podium. Piye kira-kira? Iya.
Enggak Pak, waktu latihan begitu tuh kan. Udah ditasbih Pak sama Pak Kiai. Oh, ngono. Tuh, kadang-kadang wong lali Pak. Walaupun sudah biasa. Kan itu latihannya khutbah, bukan kultum. Nggih. Nah, waspada yang lain juga. Ojo niru-niru Kang Kalimi. Nggak ditegur sama saya. Nah, ini perlunya Sinau. Bukan monggo Mas Ahmad kalau mau itu. Hah? Katanya udah nyiapin keras. Baca nggak apa-apa. Ya kira-kira gitu ya, ya Pak. Mau tanya Pak, Oh tanya. aku masih ini hangat Masih hangat. masalah iman sama takwa tadi. Tadi kata Bapak infonya itu iman telanjang dalam hati ya. Kalau takwa itu pakaian Pakaian nih ya. yang bisa dilihat. Pakaian kan bungkus. Ya. Saya pernah dengar kata Nabi hadis itu at-taqwa hahuna. Ya, Takwa itu di dada kirinya. ya, Nah, berarti ada di dalam itu Pak. ya. Mohon kejelasannya supaya lebih. Iya, karena iman itu di dalam, maka pakaiannya ada di dalam. At-taqwa hahuna. Iya, guna di sini. Iya, takwa itu di dalam. Iya, makanya ada hadisnya dan Nabi menggunakan jari tangannya memberikan isyarat ke Dalam. dada. Ada. Kan hadisnya begitu, Iya. bukan hanya guna toh. Iya, Ya kan? Iman kan tadi di dalam. di dalam. Iya, supaya berpakaian kan pakaiannya harus di dalam atau di luar? Di luar. Hah? Pakaian di luar pakaian. Pakaiannya di luar. Iya. Oh, berarti tetap telanjang. Iya. Oh iya iya tuh. Kalau telanjang nggak berpakaian namanya. Identik pakaian itu kan di luar Pak. Nah, Di luar. Pakaian itu di luar pakaian. nggak suka yang di dalam. Di dalam. Oh, pakaian dalam. Ya, nggak di dalam. Siapa bilang pakaian di luar? Di luar yang ini yang batik, ini di dalam. Oh, iya. Enggak. Oh, ini bukan, itu kan katanya. Ini kan nggak katanya. Harus bisa membedakan mana katanya, mana nyatanya. Ini nyatanya, ini pakaian dalam. Ini pakaian luar. Oh iya. Orang takwa itu kalau luarnya ada, dalamnya Ada. ya iya. Oh iya. Kenapa atakwa hahuna? Nah atakwanya mau yang luarnya tok, dan itu malah nanti nggak punya nilai. Bukan takwa hakotu koti, makanya takwa hakotu koti itu yang pakaiannya luar dalam, ada lapisan. Tuh. Oh. Yang kuat itu loh kalau membantah. Terima kasih. Sun. Loh. Bener apa bener? Lu sampean kok sholat ragane tok. Pripun, Pak? Makanya mulai sekarang harus selamat tinggal sholat ragane tok. Ngono. Ragamu sembahyang, Pikirannya keluyuran. jiwamu Keluyuran. dengan iman ada dalam kalbumu. Ini dalam, ini luar. Sing dalam polos-polos ae ra apa-apa, sing luar ben batik jadi ketoke beda-beda. Makanya urusan pakaian luar beda-beda biasa, mau sembahyang yo beda-beda, mergo iku jawabane yo. Tapi sing salate tenan ning jerone. Kenapa salate kudu nganggo niat itu mahaluhal kolbu. Niat itu bagian dari pekeh itu bagian apa media untuk orang bertakwa. Adanya di kolbu karena at-taqwa hahuna juga gitu. Ini variasi. Lanjut Pak. Makanya yang disebut akhlak itu apa hati yang sifat yang terpuji. Coba pakaianmu apik, nganggo jas, ngamuk misalnya, apa itu ora? Enggak. Musuh-musuh sing ora karuan ngono ae misalnya. Baru nganggo jas, nganggo dasi. Baik, Enggak. itu bos. Oke? Ada lagi? Itu lagi.